Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eka Noviani dari Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIDN 0527118802. Di kesempatan siang hari ini, saya ingin menunjukkan tentang bagaimana proses perencanaan dalam pembelajaran. Di sini, saya ingin mendeskripsikan tentang rencana pembelajaran semester, terutama untuk mata kuliah manajemen program gizi yang saya ampu. Di rencana pembelajaran manajemen program gizi, tim mata kuliah terdiri dari akademisi dan juga praktisi. Praktisi kami berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian ada juga dosen internal dan juga dibantu oleh para asdos. Untuk mata kuliah kami, manajemen program gizi merupakan salah satu mata kuliah prasyarat sebelum mahasiswa terjun ke PKL. Di mana pada deskripsi mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang manajemen program gizi, yang mana meliputi konsep manajemen dan perencanaan program gizi, analisis situasi dalam bidang gizi, analisis penyebab masalah, pemilihan prioritas dan pemecahan masalah gizi di masyarakat, perencanaan program gizi di masyarakat, pelaksanaan intervensi gizi di masyarakat, program intervensi gizi skala makro maupun mikro, dan monitoring evaluasi, dan tak lupa juga adalah program inovasi gizi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang terdiri dari setengah SKS tutorial, 1,5 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Juga terdiri dari 2 kali ujian, ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mata kuliah manajemen program gizi, capaian pembelajaran lulusan yang kami harapkan terdiri dari menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan juga etika. Yang kedua, mampu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau organisasi yang lain. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menguasai konsep teori manajemen dalam memberikan asuhan gizi, penyelenggaraan makanan, perencanaan dan pengembangan bisnis, menyusun program gizi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan berbasis data. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai bidang untuk mendukung pengambilan keputusan dalam meminimalkan risiko bisnis. Yang terakhir, mampu menentukan dan mengembangkan pelayanan gizi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang tepat serta mampu beradaptasi pada kondisi sumber daya terbatas. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 4 hal. Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan analisis situasi di suatu daerah. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat perencanaan program gizi. Yang ketiga, mampu melaksanakan implementasi program gizi di masyarakat. Dan yang terakhir, mampu melakukan monitoring program dan evaluasi program. Di setiap sesi, kemampuan akhir tiap tahapan pelajaran yang terdiri dari mampu menjelaskan konsep manajemen program gizi di masyarakat, mampu menganalisis situasi gizi di masyarakat, mampu melakukan pemilihan prioritas dan pemecahan masalah gizi di masyarakat, mampu membuat perencanaan program gizi, mampu melaksanakan intervensi gizi di masyarakat, mampu melakukan monitoring dan evaluasi program gizi, dan yang terakhir mampu menguasai konsep teoritis tentang inovasi program gizi. Pada mata kuliah manajemen program gizi ini, bahan kajian kami ada 11. Yang pertama, konsep teoritis manajemen dan perencanaan program gizi. Yang kedua, besaran masalah gizi dan peran ahli gizi dalam upaya preventif dan promotif.
Yang ketiga adalah konsep nutrition care process dan juga objective oriented program. Yang keempat adalah problem health indicator dalam permasalahan gizi. Selanjutnya ada analisis situasi dalam bidang gizi, analisis penyebab masalah, analisis tujuan dan analisis alternatif. Yang ketujuh ada perencanaan program gizi dan project planning matrix. Yang kedelapan ada pelaksanaan intervensi gizi di masyarakat. Yang kesembilan tentang program intervensi gizi secara nasional, baik skala makro maupun mikro. Yang kesepuluh, monitoring dan evaluasi program gizi. Dan yang terakhir adalah program inovasi gizi. Pada mata kuliah ini, metode penilaian dan keselarasan dengan CPMK terdiri dari metode team-based project dan juga case-based learning yang mencakup CPMK 1, 2, 3, dan 4. Ada praktikum yang juga menyesuaikan dengan CPMK 1, 2, 3, dan 4. Ada tugas yang merangkum semua CPMK. Ada juga ujian tengah semester dan ujian akhir semester sesuai dengan CPMK kami. Basis evaluasi dan komponen evaluasi kami di mata kuliah ini terdiri dari 1. Analisis partisipasi, baik itu team-based project maupun case-based learning, semua mahasiswa memiliki partisipasi dan memiliki bobot nilai masing-masing. Yang kedua, dari hasil proyek. Hasil proyek yang didapatkan oleh mahasiswa, baik itu dari tutorial ataupun praktikum, memiliki bobot nilai masing-masing 20%. Selanjutnya, dari segi kognitif atau pengetahuan, ada tugas bagi mahasiswa, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Baik program dari case-based learning maupun case-based project masing-masing memiliki total nilai 50%. Yang akan dihadapi oleh mahasiswa, mahasiswa diminta untuk membuat laporan. Laporan yang disusun merupakan laporan dari praktikum yang mana itu terjun langsung ke masyarakat, mulai dari analisis situasi atau analisis permasalahan hingga nantinya adalah membuat atau melakukan monitoring dan evaluasi. Diharapkan dalam tugas ini mahasiswa dengan skillnya mampu melakukan program gizi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Untuk daftar referensi kami menggunakan materi utama itu dari buku manajemen program gizi, ada 2, dan juga yang terpenting adalah bagaimana luaran penelitian dosen itu bisa dilakukan kajian atau digunakan sebagai literatur di mata kuliah ini. Ada 2 referensi. Yang pertama adalah pemberdayaan kebun gizi dengan hidroponik untuk Karang Taruna. Yang kedua adalah pendampingan progres siswa sukseskan pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi. Demikian rencana program pembelajaran semester untuk manajemen program gizi. Semoga RPS ini bisa untuk meningkatkan skill dan juga pengetahuan mahasiswa terutama dalam manajemen program. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kurang lupa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih buat adik-adik semester 4. Semester 4 kan ini? Ya. Di genap ini. Dan ini adalah salah satu mata kuliah yang menjadi syarat wajib untuk ikut PKL di semester 7 nanti. Oke, jadi adalah kompetensi kalian terutama di bidang gizi masyarakat dengan mata kuliah apa kita? Oke, sip. Kalian berarti insya Allah sudah siap semuanya untuk semester 4 ini. Oke, jadi betul ini adalah mata kuliah manajemen program gizi, namanya juga adalah manajemen dan ini program gizi. Nanti ini tempatnya ada di mana? Rumah sakit atau di masyarakat? Masyarakat. Oke, masyarakat ya. Meskipun sebenarnya yang namanya manajemen itu adalah ilmu yang itu kita gunakan di semua sisi. Mau itu di rumah sakit nanti kalian jadi seorang ketua instalasi gizi, atau mau kalian nanti jadi kepala puskesmas insya Allah, atau nanti di mana pun yang namanya manajemen ini adalah sangat baru sekali. Memang ini adalah manajemen program gizi, jadi setting kita di sini adalah masyarakat.
Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, doa dulu dan dilanjutkan dengan Quran surat pendek seperti biasa. Oke, baik teman-teman, sebelum mulai perkuliahan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa belajar, lanjutkan membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Timnya nanti akan dibantu oleh satu Pak Agung, yang kedua nanti ada Bu Ririn, kemudian nanti juga ada Bu Norma nanti yang akan mengaku juga, dan beliau praktisi dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga nanti ada asdos kami, ada Bu Nabila, ada Bu Putri, dan itu. Jadi itu nanti yang akan bersamai di semester 4 ini dengan manajemen program gizi. Baik, kontrak belajar kita. Jadi yang pertama tadi adalah kalau mau izin kita izin dulu, itu yang dibuktikan dengan surat, entah itu sakit, entah itu izin dari kampus yang ada surat tugasnya, ataupun ada keluarga itu yang meninggal. Kemudian yang kedua, karena absensi kita menggunakan QR code, jadi HP-nya dipastikan aplikasinya ada. Itu kalau misalnya nanti iPhone, tinggal menghubungi dosen yang sedang mengajar di sini dan nama NIM-nya berapa. Dan keterlambatan yang ditolerir adalah 15 menit. Kemudian, karena kita pagi, jangan lupa untuk breakfast dulu, sarapan dulu. Ada yang di kosan apa, di rumah apa, ada roti silahkan, karena itu merupakan energi kita. Kemudian juga HP-nya mohon untuk di silent dan dimasukkan ke dalam tas. Kita belajar di sini, butuh catatan, ditulis atau pakai catatan menggunakan laptop dan sebagainya. Tapi jangan surfing ke yang lainnya. Kalau nulis ya tulis apa yang memang dibutuhkan. Karena jujur aja kalau sudah usia kayak saya ini, catatan itu benar-benar membantu. Tapi kalau masih muda memang memori itu kuat, tapi kalau udah kayak saya udah beda. Oke, karena ini adalah pertemuan pertama kita sambil mereview sejenak. Dulu di semester 1 kalian sudah mendapatkan mata kuliah manajemen dasar, dan ini adalah manajemen program gizi yang dia lebih spesifik terutama untuk program gizi. Oke. Ini kita ada konsep manajemen perencanaan program gizi dulu. Siapa yang masih ingat tentang apa itu manajemen? Kita sudah pernah dulu di semester 1, waktu itu manajemen dasar. Siapa yang masih ingat apa itu manajemen? Boleh angkat tangan. Oke, silakan. Manajemen adalah sebuah pengaturan. Manajemen adalah sebuah pengaturan. Good. Oke, siapa lagi? Kalau punya duit, misalnya dapat bulanan, manajemen apa itu? Ada kaitannya nggak kalau dapat duit itu dari transferan setiap bulan? Ada nggak hubungannya dengan manajemen? Ada. Nah, apa itu? Untuk mengatur keluar masuknya uang agar lebih terprogres. Agar lebih Terprogres. terprogres. Maksudnya terprogres itu apa? Tertata. Tertata. Tertata dalam hal di sini uangnya digunakan untuk apa? Untuk pemenuhan sehari-hari. Oke, untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari ya, anak kosan. Oke, satu lagi, siapa? Sini sudah, yuk sebelah sini. Oke, apa? Daripada tengok-tengok, saya tunjuk aja apa? Apa? Oke, yang keras boleh. Manajemen apa? Suatu pengaturan adalah pengaturan suatu rencana. Pengaturan suatu rencana. Berarti sudah punya rencana. Pengaturan suatu rencana. Berarti sudah punya rencana. Oke, bisa
dibilang seperti itu. Oke ya, jadi manajemen proses untuk koordinasi dan integrasi supaya mencapai tujuan dengan cara efektif dan efisien. Oke, terima kasih sudah menjawab. Dan yang kedua, what is the planning atau apa itu perencanaan? Oke, aman dulu. Perkenalkan, nama saya Dinda. Jadi yang ada di otak saya tuh perencanaan itu seperti persiapan yang berkaitan dengan suatu pelaksanaan kegiatan. Oke. Tadi Dinda mengatakan bahwa dia persiapan ketika mau pelaksanaan suatu kegiatan. Kemudian yang terakhir, karena ini semuanya adalah anak gizi. Menurut kalian, permasalahan gizi di Indonesia itu bagaimana yang setidaknya perlu untuk diselesaikan? Pasti banyak kan? Banyak. Nah, kalau banyak itu apa? Ya, yang boleh bilang stunting. Selain stunting, obesitas, anemia, apalagi? Posting. Apalagi? Penyakit menular. Gambar apa? Kamu itu juga menular. Masalah gizi enggak? Penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular? Contohnya hipertensi, diabetes. Oke, bagus. Oke ya. Dan itu semua juga butuh penyelesaian. Nah, karena ini menyangkut program dan ini adalah di Indonesia. Jadi ini ya mindset kita perlu kita ubah ya. Yang namanya stunting itu adalah permasalahan gizi tingkat kronis, sehingga untuk kuratifnya atau penyelesaian penyembuhannya itu tidak cukup dengan pemberian PMT, pemberian makanan tambahan, karena itu sifatnya adalah jangka panjang. Kalau kita kasih PMT, misalnya dikasih mau telur, mau nasi, mau susu, mau ikan, daging dan sebagainya, takutnya justru anaknya malah obesitas. Jadi penyelesaian stunting itu tidak bisa hanya diberikan PMT, tapi dia perlu dari waktu remaja. Sehingga kita ada istilah 8.000 hari pertama kehidupan, yang mana itu adalah proses dari masa konsepsi di kandungan ibu sampai dengan remaja. Jadi itu yang perlu kita tekankan apalagi kita masuk kondisi di sini. Oke ya, ini awal tentang manajemen, perencanaan dan permasalahan gizi di Indonesia. Bahwa permasalahan gizi itu banyak, dia satu, tidak cukup dengan pendekatan kesehatan aja. Jadi contohnya adalah stunting. Berarti stunting itu bisa dari non kesehatan. Contohnya apa? Siapa yang bisa ngasih tahu? Kalau stunting itu bisa diupayakan preventifnya atau pencegahannya dari segi non kesehatan. Siapa yang bisa kasih contoh? Di Indonesia ini luas. Coba apa? Yang dari non kesehatannya apa? Oke, dari ekonominya. Bisa kasih contoh real gitu mungkin di masyarakat apa yang dimaksud atau ekonomi dengan stunting itu bagaimana gitu? Apa? Ekonomi dengan Ekonomi pada menengah ke bawah. Kenapa? Kenapa pada keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, apalagi itu dengan stunting? Kenapa? Karena tidak mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari gizinya. Oke. Nah, kalau uangnya terbatas, sementara kita ada guideline yang namanya adalah pedoman gizi seimbang, yang mana pedoman gizi seimbang itu ada piring makanku kan? Iya. Nah, di dalam piring makanku ada apa aja? sayur, Ya, di piringku ada nasi, Oke ya. Sudah banyak belajar di semester sebelumnya. Oke, jadi ada makanan pokok, kemudian itu ada lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, gitu ya. Nah, itu bagi orang dengan ekonomi menengah ke bawah belum tentu bisa mencukupi semua isi piringmu. Ya, karena yang diprioritaskan adalah makan. Nah, kalau makan itu
Kalau kita puas itu ketika apa? Kenyang. Nah, kita kalau makan itu puas ketika kenyang. Dan kalau orang dengan ekonomi menengah ke bawah, puasnya kenyang itu kenyang yang seperti apa? Apalagi uangnya itu terbatas. Berarti di dalam piringnya isinya apa? Nasi, lauk, mie, nasi, sayur, lauk nabati, lauk hewaninya nggak ada. Karena biasanya di pasaran lauk hewani harganya cenderung mahal, cukup. Nah itu memang paradoks ya, bahwa pendekatan masalah kesehatan untuk masalah gizi itu tidak cukup dengan dari segi kesehatan, tapi non kesehatan aja. Kalian kan tinggal di rumahnya masing-masing nih, maksudnya di kampung halamannya masing-masing. Nah pasti di situ ada permasalahan kesehatan. Sepemahaman kalian. Nah kalau menurut kalian, ketika kalian balik ke kampung halamannya dan di situ kalian sudah menjadi seorang sarjana gizi, apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau untuk mengatasi permasalahan gizi? Silakan, ada yang mau menjawab? Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nazwa Nafisa. Kebetulan asal saya itu dari Gorontalo. Nah, kalau di Gorontalo sendiri itu kebetulan saya tinggal di perkotaan. Mayoritas orang-orang di perkotaan itu kan bekerja sebagai orang kantoran atau orang-orang yang agak sibuk begitu. Jadi saya itu memperhatikan ibu-ibu yang punya balita di Gorontalo sana itu kebanyakan mereka tidak memberikan ASI eksklusif selama 2 tahun sampai 2 tahun. Nah, jadi kalau misalnya saya kembali ke kota asal saya dan bekerja sebagai ahli gizi di salah satu rumah sakit atau puskesmas misalnya, saya ingin sama mungkin mengedukasi kepada ibu-ibu yang pekerja di sana agar memberikan anaknya itu ASI eksklusif dan mungkin untuk untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan betapa pentingnya ASI eksklusif sampai anak di usia 2 tahun mungkin begitu. Bagus ya. Ini adalah persoalan penting tentang ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu adalah the best food ya, makanan yang terbaik dan tidak ada gantinya. Benar-benar tidak ada gantinya untuk anak bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan. Memang seorang ibu yang bekerja itu memang luar biasa, memang harus menyediakan kopak, kemudian kantornya itu juga menyediakan bilik ASI atau enggak, itu memang diperlukan. Tapi sama memang ya namanya support ya, support. Nah, makasih Nazwa yang sudah mau punya mimpi ya untuk menjadi seorang konselor ASI di sana, karena memang tingkat tingkat capaian ASI eksklusifnya mungkin masih rendah. Oke, terima kasih ya. Oke, yang terakhir siapa? Oke, yang terakhir. Oke, yang terakhir siapa? Oke. Ya silakan. Oke, baik, perkenalkan nama saya Asti Sri Sulani. Sebelumnya saya dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi sama ini tadi. Sulawesi. Iya. Sulawesi Tengah. Sulawesi. Gorontalo provinsi sendiri. Terus Sulawesi Tenggara itu. Sulawesi Tenggara. Iya, Oke, jadi asal saya dari Sulawesi Tenggara. Jadi saya tuh tinggalnya bukan di kotanya. Kalau kotanya kan namanya Rahaya Bu. Tapi saya di pedesaannya lagi, pelosok gitu. Oke, kalau saya nantinya amin kalau jadi ahli gizi terus ditugaskan di kampung saya sendiri nanti, karena dari penglihatan saya Bu, untuk di desa saya sendiri itu masyarakatnya itu masih pengetahuannya itu masih kurang Bu, masih kurang sekali, sama masyarakatnya itu orang-orangnya itu masih awam gitu tentang kayak gimana sih gizi seimbang itu, isi piringku tuh gimana. Nah, jadi kayak misalnya contoh ya Bu, satu keluarga ya, misalnya ada anak
anaknya umur 2 tahun. Nah, itu misalnya di makan. Nah, orang tuanya itu, ibunya tuh taunya tuh ya udah, yang penting kenyang sama makan. Kayak anak saya ini kurus gitu, nggak apa-apa, yang penting makan dulu, yang penting udah kenyang kan. Padahal ini anaknya tuh kekurangan gizi, misalnya underweight bonan. Orang tuanya tuh nggak tahu kalau anaknya ini gizinya kurang. Jadi saya nanti insya Allah sebagai seorang ahli gizi mengedukasi, memberikan pemahaman di masyarakat di desa saya nantinya tentang gizi seimbang, tentang isi piringku yang baik untuk anak-anaknya nanti. Terima kasih. Terima kasih Astrid. Inspirasi semua bagaimana menjadi seorang edukator, bagaimana menjadi seorang penggerak gizi di masyarakat. Oke, terima kasih, dan ini bagus sekali memberikan pendidikan gizi. Jadi itu tadi ya, makan untuk hidup, hidup untuk makan. Iya. Nah, padahal sekarang paradigmanya adalah yang penting setidaknya di sini bukan makan untuk hidup tapi hidup untuk makan, tapi adalah bagaimana menyediakan makan yang bergizi seimbang, makan yang sehat, gitu ya. Kita tutup dulu dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah.